Mau siapa duluan, Miss? Tuh udah direkam tuh. Mau siapa duluan? Bapak duluan boleh, Pak. Bapak Saya duluan. mau bagiin soal dulu sebentar. Oke, oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Cika ya, Allah Cika. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah kabarnya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Kita sampai di waktu kucing tentang ini ya, supervisi akademik. Nanti di sini mungkin izin memperkenalkan diri. Saya Aang Isa Ansori, asal dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 16. Nah, di sini kebetulan saya sebagai coach ya yang akan memberikan mungkin sharing-sharing ya terkait apabila ada permasalahan pembelajaran atau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti boleh sambil sharing-sharing ya terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Aula Cika atau nanti sekedar sharing juga boleh ya terkait kendala-kendala dalam pembelajaran atau dalam kegiatan guru penggerak ini. Nah, kemudian di sini asal dari ini ya, dari Natar saya sendiri, kemudian nanti ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi uh, urgensi dari kucing kita hari ini nanti bisa disampaikan dengan jelas, kemudian tujuannya seperti apa. Oke, kira-kira Ibu Aula Cika siap untuk mengikuti kucing hari ini? Ya, Pak. Sudah siap. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin mohon kerjasamanya ya nanti kita bisa ada feedback dan harapannya kita saling bisa memberikan masukan seperti itu. Oke, apa kabar Ibu Cika hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik yang luar biasa. Sudah sarapan hari ini Bu? Sudah, Pak. Nah, oke. Banyak ya sarapannya Bu. Ini kayaknya kalau saya lihat dari mimik wajahnya banyak ngemil ini Bu ini ya. Iya, jangan. Iya, ya untuk lanjutan kucing yang kedua ya, mungkin di kucing tetap bersama bersama saya harapannya tidak bosan-bosannya Ibu ya, karena menjadi salah satu hal yang nanti insya Allah kita sampaikan tuh hal-hal yang memang menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke Ibu, hari ini posisinya lagi kerja atau lagi melakukan aktivitas apa Ibu kalau boleh tahu Ibu? Sedang mengawal Oh, ulang. sedang mengawas ulangan ya, sama berarti ya, saya juga sedang mengawas ujian juga di kelas. Tetapi harapannya kita bisa eee, menyelahkan waktu ya, sambil mengajar, sambil mengawas, kita bisa mengikuti agenda coaching hari ini. Oke, sebelumnya, Ibu ngajar kelas berapa Ibu? Saya mengajar kelas 3, Pak. Ngajar kelas 3 SD ya? Oke, mungkin, dari Ibu Aula Cika. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan alur delta ya, tentang memberikan tujuan. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu lakukan, pembelajaran, kemudian ada eh, aktivitas-aktivitas di luar, kegiatan sehari-hari. Nah, kira-kira dari Ibu ini ada hal yang terkendala nggak atau ada masalah terkait dari guru penggerak sendiri, dari aktivitas pembelajaran sendiri, atau ya aktivitas-aktivitas yang mungkin saat ini masih rada sulit untuk dilakukan, kira-kira ada nggak untuk Ibu
Iya Bu, ini suaranya Ya, Kak, putus-putus. di tempat juga kayaknya angin ya suaranya. Suaranya putus-putus Bu ya. Oke, ini Pak. Mm-mm. Gimana? Ini udah masih putus-putus. Udah enggak sih, alhamdulillah. Ya, kalau permasalahan saya hari ini tujuan saya itu mau coaching sama Bapak itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan siswa saya yang jarang masuk sekolah. Seperti itu, Oh Pak. gitu. Hmm. Kemudian kira-kira untuk permasalahan sendiri ini ada berapa siswa dari satu kelas ini Bu? Ibu wali kelas Bu ya? Iya, wali kelas. Wali Kalau kelas. Nah, siswa mm-mm. saya sih ada 29. Seluruh siswa jumlahnya ada 29 siswa. Nah ini yang jarang Iya. hadir atau absen ini ada berapa siswa dari setiap Eee, pembelajaran? yang paling parah itu ada satu siswa, kalau yang lainnya masih agak ada beberapa mata pelajaran saja, tapi yang paling parah ini ada satu siswa. Oh Dia jadi ada jarang beberapa masuk ke siswa. kelas, tapi alasannya itu Mm-mm. berbagai macam alasan, seperti itu. Iya. Mm-mm. Jadi ada beberapa siswa ya, ada satu orang yang memang luar biasa, jarang masuk ya, amat sangat luar biasa. Berarti ketinggalan pelajaran yang kita takutkan ya. Kemudian yang beberapa siswa ini ada beberapa orang yang tidak mengikuti mata pelajaran yang lain, itu seperti apa? Ada beberapa orang lain dari satu orang yang parah ini. Pelajaran yang lain mungkin hanya pelajaran khusus saja, misalnya dia tidak masuk bahasa Lampung, pelajaran bahasa Lampung, atau pelajaran videoka ketika lagi ada Hmm, hafalan, seperti itu, dia tidak masuk. Tapi kalau untuk yang satu ini memang jarang sekali masuk, seperti itu, Pak. Nah, oh untuk gitu. saya udah melakukan, mencoba menggunakan segitiga restitusi apa ya, kayak Hmm, memanggil ibu, terus mencoba melaksanakan segitiga restitusi. Nah, iya. awalnya rajin lagi nih sekolah ketika sudah dilakukan segitiga restitusi, tapi nggak berlangsung lama. Nah, nggak berlangsung lama, udahnya dia balik lagi nggak masuk, seperti itu. Sudah melakukan ini ya, tindakan ya sampai ke melakukan segitiga restitusi ya, tapi ternyata juga masih mungkin pengaruhnya nggak banyak ya Bu ya, seperti Mhm. itu ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Di sini mungkin dengan alur coaching hari ini dengan menggunakan model Tirta, yang pertama mungkin eh, kita menentukan tujuan terlebih dahulu Bu ya. Jadi tujuan yang akan kita capai adalah nantinya kira-kira siswa bisa, harapannya masuk full ya Bu ya, tanpa ada izin lagi, tanpa ada absen alpa lagi, seperti itu Bu ya, maksudnya Bu ya. Iya, seperti itu, Ya, Pak, dan ya, saya. nah, jadi ya harapannya seperti itu. Nah, dari hal yang mungkin yang ingin saya berikan saran terkait apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Cika, memang itu umumnya banyak ya, dari beberapa sekolah-sekolah yang mengalami eh, salah satu kasus seperti ini. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin jarang masuk sekolah karena beberapa faktor. Ada yang faktor memang karena siswanya sendiri tidak mau masuk sekolah, malas, atau memang ada kendala-kendala yang lain. Seperti itu. Nah, dari hal ini mungkin yang pertama, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bisa langsung sesuai dengan ibu lakukan tadi. Yang pertama sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi menggali dari permasalahan-permasalahan apa yang menjadi kendala siswa ini tidak masuk sekolah atau sering alpa. Nah, itu sudah dilakukan Bu ya, segitiga restitusi Bu ya. Tapi ternyata belum ada Sudah, pengaruh yang Pak. maksimal ya. Oke. Jadi mungkin saran saya yang kedua adalah setelah siswa sudah banyak kita ambil gali, kenapa dia tidak masuk sekolah, kemudian kendala-kendalanya apa. Nah, dari kendala-kendala ini Ibu mendapatkan apa Bu? Kira-kira faktor terbesar si anak ini tidak pernah masuk sekolah ini kira-kira apa Bu? Yang sudah Ibu dapat info Eee, dari si anak ini Bu? iya.
Saya sudah melakukan sekitar restitusi, terus saya dapat jawaban itu, saya baru 1 kali memang sih, Pak, melakukannya karena Mhm. langsung ke anaknya, belum sampai melibatkan orang tua atau pihak yang lain karena saya coba Mmm, saya dekatin anaknya kalau memang bisa. Nah, di situ yang saya dapatkan adalah kenapa dia sering tidak masuk karena yang pertama, memang dia sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, seperti itu. Dia tinggalnya mhm, sekarang dititipkan oleh neneknya. Nah, di situ dia merasa mungkin tidak diperhatikan dan lain sebagainya, jadi ya jarang untuk masuk sekolah, seperti itu, Pak. mhm. Oh, jadi memang kendalanya ada ini ya, ini yang memang terjadi untuk orang tuanya nih broken home, berpisah atau memang pindah tugas sih, Bu, untuk masalah dari si orang tua anak ini, Bu? Ya, ada berpisah, terus, untuk bapaknya tidak tahu kami tidak tahu kasusnya seperti apa, tapi untuk ibunya sudah menikah lagi dan tidak dia di beda rumah dari neneknya, seperti itu, jauh. Oh, Sedangkan gitu ya, jadi anak memang sudah dititipkan oleh neneknya. Nah, kita tahu sendiri neneknya di sini, sudah agak tua, sudah sepuh, jadi untuk yang terlalu keras juga tidak bisa, ya seperti itu. Paling hanya mengingatkan saja. baik, Ibu, itu ya, jadi memang kasusnya memang anak ini, orang tuanya sudah, berpisah ya, sudah, menikah lagi bahkan ibunya dan memang saat ini dia tinggal dengan neneknya ya, Bu, ya. Mungkin hal yang sudah dilakukan, Ibu adalah segitiga restitusi, tapi saya hanya mengingatkan kembali beberapa hal yang mungkin bisa kita, follow up lagi ya, kita tingkatkan, tindakannya. Yang memang bisa kita lakukan adalah tindakan memanggil siswa kembali, Ibu, karena kan kemarin sudah tuh dikasih, tenggang waktu ya setelah segitiga restitusi sudah dilaksanakan, tetapi ternyata memang si anak ini belum ada perubahan atau perubahannya baru kecil lah seperti itu. Nah, mungkin untuk tindakan lanjutan adalah follow up-nya Ibu memanggil kembali si anak ini yang ya kita, selesaikan satu persatu ya, si anak yang sering alfa ini kita panggil kembali, kemudian, ditanya tentang komitmen untuk apakah dia masih bisa untuk melanjutkan sekolah, masih mau untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar lagi, masih ingin bersekolah atau tidak. Nah, di situ nanti bisa kita carikan solusi. Nah, kira-kira dari, eee, jawaban atau info yang Ibu dapatkan, si anak ini kira-kira masih semangat nggak untuk sekolahnya Ibu? Atau terkendala masalah, permasalahan orang tua karena tinggal tempat nenek ini Bu, kira-kira Bu? Ya, kalau menurut saya sepertinya masih, kurang motivasi saja, maksudnya, kurang perhatian juga. Mungkin kalau misalnya diperhatikan oleh orang tuanya ataupun ya setidaknya tidak dilihat misalnya datang ke rumah bisa lewat via telepon ataupun apa, mungkin dia masih ada untuk seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi untuk, permasalahan ini siswa masih ada semangat untuk belajar ya. Jadi di sini menjadi poin penting bahwa siswa ini ternyata masih semangat untuk melaksanakan, atau kegiatan belajar atau mencari ilmu. Nah, hal yang, selanjutnya kita lakukan adalah kita bisa menggali masalah-masalah yang memang menjadi urgen, di mana dia tidak semangat lagi atau misalkan menjadi kendala yang signifikan sampai dia tidak sekolah di hari dalam waktu kurun seminggu ya, mungkin 3 4 kali dia alpa. Nah, bisa jadi karena memang dia pikiran karena orang tuanya bercerai, pikiran karena orang tuanya sudah menikah lagi, merasa tidak dipedulikan lagi, merasa tidak disayang lagi. Nah, itu, harapannya bisa dimotivasi lagi nih Bu Cika. Jadi Ibu Cika nanti bisa ya mungkin menjadi sahabat atau menganggap nanti, sebagai orang tua kedua lah ya, yang memang kita bisa terapkan untuk bisa lebih memerhatikan, seperti itu. Kemudian juga nanti,
Coba setelah, si anaknya kita ajak ngobrol, kemudian apa sih keinginan dia, nanti bisa kita sampaikan nih ke kedua orang tuanya. Kalau misalkan tidak bisa kedua orang tuanya, mungkin ke ibunya ya, biasanya ibu itu yang masih, peduli, seperti itu. Nanti bisa minta kontak dengan si anak, eee, kontak ibunya, jadi seperti itu. Nanti setelah mendapat kontak kita hubungi, apa sih hal-hal yang apa ya, hal-hal yang dirasakan oleh si anak ini dengan ibunya. Nanti kan tinggal kita konsultasikan kepada ibunya bahwa si anak ini ada kendala di sekolah semenjak bapak ibunya bercerai kemudian menikah lagi. Nah, itu ceritakan kepada ibunya si ibu ini. Kemudian apa tanggapan si ibu? Nah, setelah mendapatkan tanggapan, kemudian, sama-sama bisa apa ya, menjalin komitmen untuk bisa meningkatkan motivasi si anak ini. Karena, apapun keadaannya kalau seorang ibu biasanya ya, umumnya itu masih mensupport anaknya. Nah, kebetulan di sekolah saya juga ada Bu, yang memang kasusnya sama kayak Ibu ini. Jadi, saya sebut namanya Fahri ya, kelas 8B. Itu memang kebetulan orang tuanya berpisah. Nah, kemudian yang masih open itu ibunya ya, karena posisinya ibunya di Lampung dan kondisi bapaknya sekarang posisi di Jawa. Nah, itu konsultasi yang pertama dari wali kelas, kemudian ke BK, minta saran. Mungkin ibu sudah melaksanakan ya aktivitas segitiga restitusi ya. Sudah Bu ya? Satu kali tadi Bu ya, sudah dilaksanakan ya? Sudah, Nah, Pak. kemudian, setelah itu sudah konsultasi ke, apa namanya, BK, nanti baru, konsultasi ke orang tua. Boleh by phone, boleh, bisa minta apa ya, panggilan ke orang tua boleh juga. Tapi yang mungkin, agak lebih simpel kita by phone dulu. Kita nelpon ke orang tua, kita kasih tahu permasalahan-permasalahan si anak, kenapa tidak masuk sekolah, kemudian efek dari apa namanya, eee, perceraian ibunya, perceraian orang tuanya, kemudian ketika dia mendapatkan orang tua tiri, nah itu, coba sampaikan yang memang sifatnya kita ini memberitahu ya, tanpa harus menggurui karena kan memang terkadang pembahasan kita harus ya bersahabat lah. Ini juga menjadi tantangan saya juga nih, ketika saya juga yang mungkin nanti akan mendapatkan permasalahan yang sama, ini bisa kita lakukan seperti itu. Dan akhirnya kalau dari kasus yang ada di sekolah kami, itu kami ngomong baik-baik ya, wali kelas itu bisa ngobrol ke orang tuanya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya, untuk saran-sarannya. Baik, mohon maaf Ibu, saya lanjutkan karena tadi ada kendala kelas, agak, ada yang bertanya tadi. Untuk selanjutnya, sebentar Ibu. Saya lanjut lagi Ibu. Itu sampai tadi ya orang tua alhamdulillah sudah dipanggil, sudah komunikasi dengan orang tua. Ternyata orang tua juga punya komitmen yang sama Ibu ya untuk bisa membangun motivasi si anak ini ya. Seperti itu Bu ya. Harapannya seperti itu Bu ya. Ya, nanti mungkin saya koordinasikan seperti itu ke orang tuanya biar Oke. termotivasi. Terima kasih banyak ya, Pak. Ini Siap saran-saran. Bu. Siap Ibu. Oke. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan tindakan tersebut. Ini sudah ya? Sudah Iya, selesai ya Pak. terkait ini ya? Oh, ini baru ini ya? Oke. Mungkin sedikit sedikit lagi Bu ya, 5 menit lagi Bu ya. Ini kan baru Boleh tujuan, kemudian ya Ibu, boleh Bu ya? Itu tadi 15 menit, Bu. Pak, yang akan saya. Oke oke oke.
Nah itu inti ya, itu dari tujuannya dulu. Kemudian nanti mungkin tadi sudah kita identifikasi masalah. Dari Iya, identifikasi masalah itu kita bisa ambil rencana aksi, Bu ya. Rencana aksinya kira-kira Ibu tadi akan memanggil ini ya, memanggil siapa nih? Manggil orang tua yang laki atau perempuan kira-kira, Bu? melakukan segitiga restitusi melibatkan orang tua dan guru lain juga ya biar bisa untuk masalah tersebut. Nah, itu mungkin cara saya. Yang pastinya Oke. karena yang pastinya kami tidak tahu. Hmm, hmm, hmm. Jadi insya Allah rencana aksinya sudah terpikirkan ya gambaran-gambaran yang akan dilakukan ya. Artinya kan memang kalau sudah kita tahu tujuan kemudian identifikasi, kita sudah menentukan rencana aksi yang memang akan kita lakukan. Kemudian strateginya sudah disiapkan Bu ya, bagaimana cara-caranya nanti menghubungi siswa, kemudian menghubungi BK, kemudian juga bisa nanti melibatkan orang tua Bu ya, seperti itu Bu ya. Nah baru nanti di akhir mungkin dari alur Tirta ini tentang tanggung jawab. Jadi nanti bagaimana kita bisa melakukan komitmen dan follow up dari apa yang sudah kita lakukan atau tanggung jawab dari yang sudah kita jalankan. Jadi rencana aksi nanti seperti apa, kemudian tindak lanjut seperti apa. Nah, itu Bu ya. Kira-kira ini sudah waktu 30 menit sudah habis Bu ya? Belum Bu ya? 15 menit Pak satu orang. Oh, 15 menit. Iya Pak. Oke, oke, oke. Satu orang 15 menit ya. Oke, mohon maaf Ibu. Ini mungkin kelewat waktunya. Mungkin itu saja terkait hal-hal yang mungkin bisa saya sarankan Bu ya. Nanti juga mungkin saya bisa sharing juga terkait kendala-kendala yang dihadapi. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan dari Ibu Cika Ibu? Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga juga restitusi yang kedua semoga berhasil ya Pak. Iya, iya, iya. Sama-sama Bu ya. Kalau emang ada lagi yang ingin tanyakan Bu, cukup Bu ya. Sudah Pak, Kalau cukup. ya saya akhiri coaching hari ini, harapannya bisa bermanfaat buat kita semua tanpa maksud menggurui ya Bu ya. Seperti itu. Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Lanjut Bu. Ini Bu Cika sekarang ya. Iya. Ya, ya, ya nanti. Oke. Pak, Bapak mau bahas tentang apa ininya? Oke, Ibu, saya ingin membahas tentang ada beberapa siswa yang suka bolos sekolah, Bu. Jadi terkadang ada yang berangkat dari rumah pamitnya sekolah, tapi ternyata tidak dari sekolah. Ya, Kemudian ada ya. yang lompat pagar. Ini pas kebetulan kami ini posisinya di satuan pendidikan SMP ya. Ini masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin seperti itu, Ibu. Oh, ya udah, oke, kita mulai ya. Siap, Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi, Pak ya. Iya, selamat pagi, Ibu. Ini Ibu Cika ya, Bu ya? Ya, Pak. Bertemu lagi ya, Pak ya. Minggu kemarin Iya. ketemu lagi ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah, Bu ya. Semoga kita Ya. banyak berinteraksi, dapat manfaat yang banyak ya, Ibu ya. Oke, sebelum saya mulai sesi untuk coaching ini, saya mau tanya dulu gimana perasaan Pak Ang hari ini untuk sesi coaching kali ini. Oke. Alhamdulillah hari ini senang, Bu, untuk ini ya fine-fine aja lah intinya. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang memang menjadi ya ini ya butir-butir kehidupan terkadang ada yang eh, salah, ada yang benar gitu. Ya masih sebatas bisa berjalan dengan apa adanya. Seperti itu, Ibu. Oke, Pak. Saya mau tanya ini, untuk tujuan permasalahan kita hari ini coaching, kira-kira ada yang Bapak sampaikan permasalahannya apa
apa Nah yang itu Bu, kita hari ini saya sendiri ada permasalahan di dalam pembelajaran di sekolah ya. Ini hmm, kebetulan siswa kami ada beberapa yang sering bolos sih Bu. Sering bolos sekolah. Terkadang kasusnya adalah dari rumah dia pamitnya ke sekolah dengan menggunakan seragam sekolah, tetapi tidak sampai ke sekolah. Kemudian juga ada yang loncat pagar, ya hmm, sampai juga kemarin ada sampai keterlibatan tawuran ya, tapi nggak yang parah banget gitu. Seperti itu oh, Ibu. serem serem juga ya sampai tawuran ya, antar kelas, antar sekolah atau gimana ya? Eh, pada saat itu antar sekolah dengan SMP lain di Bandar Lampung, tapi itu hanya melibatkan beberapa siswa yang mengatasnamakan. Ini ada oknum-oknum siswa lah. Oke, dari oknum-oknum tersebut kira-kira Bapak apa yang sudah pernah Bapak lakukan terhadap siswa-siswa tersebut? Nah, yang sudah dilaksanakan atau sudah diambil tindakan adalah siswa ini dipanggil ke sekolah, kemudian diberikan sanksi, Bu, karena memang melakukan pelanggaran indisipliner ya, sesuai dengan tata tertib sekolah kami seperti itu. Karena memang sudah terjadi secara berulang-ulang dengan beberapa orang yang sama dan menimbulkan ada beberapa teman-teman juga yang ikut-ikutan akhirnya Ibu. Seperti itu Ibu. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan sanksi itu, saya boleh tahu nggak sih apa yang mendasari siswa tersebut sampai tawuran? Terus tuh juga apa sanksi yang Bapak berikan terhadap mereka? Nah, untuk yang membolos sendiri Bu ya, ini memang mereka ya kadang ada yang bilang males ke sekolah, jenuh, kemudian pengen bebas seperti itu. Kemudian ada yang alasannya karena terlambat masuk ke gerbang, atau dia pulang seperti itu. Padahal dia sebenarnya nggak pulang, malah ke tempat kawan yang lain. Kemudian juga ada yang lompat pagar itu biasanya kalau di jam-jam ketika mau waktu zuhur, ya itu kan kalau di tempat kami itu sudah jam ini ya, mau sholat zuhur, tapi ada beberapa siswa yang cabut lah bahasa gaulnya ya, keluar dari sekolah lompat pagar, tahu nanti pasti absen tidak ada. Nah memang yang sudah digali ada beberapa siswa yang tidak suka dengan salah satu guru mata pelajaran yang pada saat itu mengajar seperti itu sih Ibu. Nah tindakan-tindakan sanksinya ya itu dipanggil, kemudian panggilan surat panggilan kepada orang tua, tapi memang masih belum menyeluruh ya, pengaruh siswa itu masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti itu. Jadi sanksinya baru masih sebatas pemanggilan orang tua ya, Pak ya. Berarti Benar kalau Ibu. sudah sampai pemanggilan setidaknya terjadinya lebih dari 2 kali sebetulnya Pak ya. Kalau misalnya baru sekali 2 kali mungkin masih teguran, ini sudah dipanggil orang tua berarti sudah lebih dari 2 kali ya Pak. Iya Ibu, ini sudah berulang-ulang Bu, mungkin bisa sampai 4 sampai 5 kali Bu, dan itu beberapa orang yang sama dan memang eh, mungkin dari latar belakang ini ya lingkungan juga anaknya agak sulit sih untuk mengikuti aturan seperti itu Bu. Oke, kalau untuk yang sulit mengikuti aturan mungkin masih bisa kita tangani. Tapi tadi Pak yang sampai tawuran itu karena permasalahan apa tadi Pak? Pada saat di kurang lebih waktu 2 bulan yang lalu ya, itu Hmm, terjadi tawuran di daerah Lembah Hijau, itu antara oke. SMP 32 dengan SMP 7 kalau nggak salah. Itu, Hmm, nah kebetulan ada yang sampai luka-luka. Kemudian kasus dari keterlibatan siswa kami SMP 16 adalah mereka itu mengupload di Instagram seperti itu. Nah, dari penguploadan Instagram itu menyulut tingkat emosi dari kedua belah pihak karena memang dari siswa kami ini ada yang menjadi penyebab seperti itu. Walaupun sebenarnya fisiknya mereka tidak ikut-ikutan, tapi memang menjadi salah satu penyebab tawuran yang telah terjadi di
SMP 32 dengan SMP 7 yang terjadi mungkin kurun waktu 2 bulan yang lalu sampai kemarin pihak yang berwajib kepolisian itu sampai ada yang mengkonfirmasi ke SMP kami seperti itu Bu. Itu juga Oh, masih berulang-ulang anaknya masih masih biasa aja gitu tapi juga eh, terkadang mereka tidak merasa bersalah seperti itu walaupun setelah ditelusuri keterlibatan mereka ternyata mereka itu mungkin dengan omongan mengejek-ejek dengan cuitan-cuitan seperti itu. Nah, oke. dari lima itulah terjadi eh, miskomunikasi atau kesalahpahaman yang mengakibatkan ada beberapa orang yang tawuran seperti itu. Tapi memang tidak pure mereka dalam artian sebagai faktor utama tidak, tapi hanya sebagai bumbu-bumbu saja seperti itu sih Ibu sih. Jadi makanya kemarin tidak Ini sampai mereka dikeluarkan dari sekolah, tidak seperti itu. berarti ini lebih ke dampak dari media sosial ya Pak ya, dampak dari media sosial dari cuitan Benar yang Ibu. hanya sedikit saja tahu-taunya bisa sampai ke kepolisian pun turun tangan seperti itu. Kira-kira Pak, kemarin di sekolah Bapak sudah pernah ada untuk keyakinan sekolah kelas nggak? Keyakinan kelas antar satu sudah pernah dilakukan untuk yang di segitiga resiko. Sudah Bu, untuk keyakinan kelas sudah diberikan di awal masuk di sekolah kami, siswa itu disodorkan beberapa tata tertib dan ya kita bilang janji siswa lah ya. Janji siswa itu menjadi salah satu komitmen yang harus ditaati oleh seluruh siswa yang akan belajar di sekolah kami. Tapi memang eh, ada beberapa siswa yang tidak menaati aturan tersebut, entah karena faktor lingkungan kah, faktor kedisiplinan yang kurangkah di sini atau hal yang lain juga ini masih kami gali terus penyebab-penyebab sampai terjadinya ada siswa yang beberapa kali ini masih suka membolos sekolah seperti itu Ibu. Oke, kira-kira situasi ideal apa sih yang Bapak inginkan untuk para siswa tersebut? Iya Ibu. Kira-kira dari kasus siswa tersebut yang sampai dengan tawuran, itu kira-kira situasi idealnya seperti apa sih yang Bapak inginkan? Nah, yang pastinya untuk kita semua berharap bahwa kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah anak, kemudian tertib, aman, kemudian nyaman dalam sekolah ya, karena memang salah satu tindakan indisipliner dari beberapa anak yang ada di sekolah kami itu bisa jadi mengganggu jalannya proses pembelajaran seperti itu, Ibu. Dan kekhawatiran kami akan ini mempengaruhi siswa-siswa yang lain seperti itu Ibu. Jadi di momentum yang memang bagus seperti ini saya bisa sharing ya, minta pendapat tentang proses yang dilaksanakan sekolah kami ini ada kendala itu bisa ya harapannya bisa terpecahkan lah, bisa dengan ngobrol dengan Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, Pak. Kalau menurut saya untuk yang pendisiplinan siswa-siswa yang sampai tawuran itu ya, Pak, mungkin dari pihak sekolah, apalagi sudah sampai melibatkan kepolisian. Nah, kita bisa minta bantuan kepolisian juga untuk menjelaskan atau memberikan materi terhadap anak-anak yang terlibat maupun anak-anak yang lainnya, sehingga mereka bisa ada pemahaman tentang dampak dari bermedia sosial, gitu kan. Dan juga media sosial nggak selamanya buruk, tapi banyak juga dampak-dampak yang bisa menyebabkan bahaya terhadap anak-anak kita seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dilakukan dengan sosialisasi ataupun pemberian materi dan lain sebagainya kepada anak-anak, gitu kan. Tidak mesti yang mereka duduk mendengarkan tidak, tapi bisa juga dengan terlibat langsung ataupun mencari
mana nih berita ini yang tidak baik, yang hoax, dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan seperti itu kalau menurut saya, Pak. Nah, kalau misalnya sejauh pengalaman yang Bapak lihat nih, anak-anak Bapak kan ya, Bapak udah kenal lah ya dengan anak-anak ini. Kira-kira apa sih hal yang harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut, rencana aksinya? Kalau hal yang akan kami laksanakan setelah bermusyawarah dengan uh, pemangku kebijakan ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu ya tadi memanggil siswa tersebut karena memang sudah berulang-ulang, sebenarnya sudah dipanggil, kemudian nanti akan coba konsultasi ke orang tua ibu, nanti akan ada surat panggilan ibu kepada orang tua mereka terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Kemudian ya apakah mereka uh, bersedia tidak mengulangi atau bahkan akan lebih parah gitu kan, karena sekolah juga ada aturannya untuk uh, dalam proses pembelajaran ini ketika memang siswa sudah tidak lagi bisa sesuai dengan aturan ya mungkin akan kami kembalikan orang tua seperti itu sih Bu. Oke, Pak. Itu akhir ya, Pak lah ya, ide terakhir setelah memang tidak bisa dikendalikan lagi oleh sekolah, maka hal terakhir itu yang bisa kalian yang bisa Bapak lakukan seperti itu ya. Nah, menurut Bapak untuk penyelesaian masalah tersebut, apakah sudah baik hal tersebut yang Bapak lakukan, rencana aksi yang Bapak lakukan itu sudah baik kalau menurut Oke, sebelumnya untuk yang akan kami lakukan nih ya mungkin ada uh, seperti itu apa Bu ya, karena intinya ya ada pro kontranya lah, karena memang uh, dianggapnya sadis ya langsung langsung mengekat mengembalikan ke orang tua, tapi juga ini menjadi salah satu menurut kami ya, menurut kami salah satu tindakan tegas yang tidak layak dicontoh untuk siswa-siswa yang lain. Tetapi memang nanti akan ada timbul hal-hal baru dari hal ini gitu kan, entah karena kejamnya siswa memberikan ke orang tua atau yang lainnya, itu menjadi resiko kami. Tapi nanti kalau misalkan memang ada saran yang lebih baik lagi, coba akan kami terapkan lagi seperti itu sih. Kalau menurut saya, saran saya mungkin lebih ditekankan kepada keyakinan kelasnya kembali, untuk seluruh wali kelasnya untuk mengingatkan kembali, restitusi segitiga restitusinya juga dilakukan, sehingga para siswa tersebut tahu mana yang memang ini yang benar dan yang salah. Apalagi sudah ada dampaknya yang sudah terlihat di sekolah sampai ada pihak kepolisian yang datang ke sekolah. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Ibu nanti Apakah coba untuk hal itu coba saya akan koordinasikan kembali terkait keyakinan kelas ya yang sudah ada di sekolah kami, dan kami lebih terapkan lagi apakah memang masih bisa berjalan atau tidak, nanti akan kami lakukan. Tapi ini terima kasih sudah diberikan solusi-solusi terbaik ya, win-win solution ya kalau kata kami ya, agar siswa juga, sebenarnya kami juga sangat menyayangkan Bu ya, ketika memang siswa itu harus dikeluarkan dari sekolah, tetapi itulah salah satu resiko dari sekolah ketika memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih Ibu Ika sudah memberikan solusi terkait hal ini seperti itu. ya Bapak, sama-sama. Semoga kita bersama-sama bisa menemukan solusi yang lebih tepat ya Pak untuk anak-anak tersebut. Oke. Terima kasih Ya Pak. Ibu, terima kasih Bu. Iya Bu. Udah ya. Apakah Nah, udah ya? disuruh ini loh tadi mana ya? Apa? Suruh apa? Disuruh masing-masing melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit, ya kan? Terus ada tugas mana ya? Diskusi kelompok 30 menit. Terus pengisian lembar refleksi diri coaching.
pengisian lembar refleksi diri coaching ini 10 menit, tapi belum tahu ininya di mana. Ini Dikirim belum? ini ada instruksi jika sudah selesai silakan mengisi lembar refleksi Bapak Ibu. Gimana Di refleksinya mana, ini? Bapak? Nah Di itu, mana? coba ditanya Di lagi. WA ya? Di ini di chat kita, chat ini di Zoom, Oh, di Gimut Bor 4 ini. sebentar. Sebentar. Jika sudah selesai, silakan mengisi lembar refleksi. Ya kan? Ya, sambil ditunggu aja ya. Iya. Lembar refleksi. Maaf Miss Fitri, untuk lembar refleksinya ada di mana ya Miss?
Kayaknya lagi galau amat ini. Belum beli ini ya. Garam dapur tadi ya. Halo Ibu, gimana Ibu? Udah? Udah dapat informasi belum? Ibu Cik, apakah kita masuk ke ruangan utama atau belum? Diskusikannya gimana? Oke, mungkin diskusi refleksi aja ya. Gambaran diskusi refleksi kemarin apa saja sih? Tapi belum ada deh, tapi Ya. Oh, itu main room lagi yang ke utama, yuk kita. Yaudah, gitu aja ya. Assalamualaikum. Masuk ke room emang utama. boleh lah. Nanti nggak kerekam. Ini download di LMS, Pak. Ini nih, lihat di panggilan pesan nih ya. Oh iya, iya. Jika sudah selesai, silakan ke main room. Download di LMS, Pak. Ke main room aja, Pak, gitu. Oke, udah Oh, siap yuk.